Panasnya hari kiamat, lanjutan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan para makhluk maka ada pemanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah orang-orang mulia. Maka berdirilah mereka dan mereka berjalan dengan cepat sekali menuju ke surga. Para malaikat menyambut mereka seraya bertanya, sesungguhnya kami telah melihat kalian berjalan dengan cepat ke surga, siapakah kalian itu? Mereka menjawab, kami adalah golongan orang-orang yang mulia. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah kemuliaan itu? Lalu mereka menjawab, apabila kami dianiaya maka kami bersabar, apabila kami disalahi maka kami memang afkan, dan kami bersabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat berkata, masuklah kalian semua ke surga. Kemudian ada pemanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah orang-orang yang bersabar? Maka berdirilah sekelompok orang yang berlari cepat menuju ke surga. Maka para malaikat menyambut mereka seraya berkata, kami lihat kalian berjalan cepat ke surga, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami inilah orang-orang yang bersabar. Maka para malaikat bertanya, apakah kesabaran kalian? Mereka menjawab, kami ini bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi kedurhakaan kepadanya. Maka malaikat berkata, masuklah kalian semua ke surga. Kemudian ada pemanggil lagi dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah. Maka berdirilah sekelompok manusia lantas lari dengan cepat ke surga. Maka para malaikat menyambut mereka seraya berkata, sesungguhnya kami telah melihat kalian berjalan dengan cepat ke surga, siapakah kalian ini? Lalu mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang saling mengasihi di jalan Allah dan saling berjanji karenanya. Kemudian para malaikat berkata, masuklah kalian semua ke surga. Rasulullah bersabda, neraca itu dipasang sesudah mereka masuk ke surga, dan dipasang menurut hitungan mereka yang masuk surga. Adapun bendera Ahmad itu berada di atas langit, dan Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang panjang dan lebar bendera tersebut. Maka Rasulullah menjawab, panjangnya bendera itu kira-kira perjalanan 1000 tahun, dan di bendera itu tertulis sebuah kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan lebar bendera itu adalah kira-kira antara langit dan bumi. Gerigi-geriginya terbuat dari takut merah. Pegangannya terbuat dari perak putih dan zabarjud yang hijau. Bendera itu mempunyai 3 kaki dari cahaya, 1 kaki berada di timur, 1 kaki berada di barat, dan yang lainnya berada di tengah-tengah dunia. Yang tertulis pada masing-masing kaki tersebut 3 baris kalimat. Yang pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua kalimat Alhamdulillahi Robbil Alamin, dan yang ketiga kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjangnya setiap baris dari kalimat itu kira-kira perjalanan 1000 tahun, dan di sekitar bendera ada bendera lagi sebanyak 70.000 bendera, yang di bawah masing-masing bendera tersebut terdapat 70.000 baris para malaikat, dan dalam setiap baris itu terdapat 500.000 malaikat yang sama membaca tasbih dan mensucikan kepada Allah. Al-Jurjani berkata, beliau menjelaskan tentang bendera Ahmad yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bendera Ahmad itu berada dalam kekuasaanku. Sesungguhnya, apabila telah tiba hari kiamat maka bendera itu ditancapkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang mukmin sejak zaman Nabi Adam sampai pada umat yang mengalami peristiwa terjadinya hari kiamat tersebut, mereka berada di sekelilingnya. Adapun orang-orang kafir berat dalam suatu peristirahatan api neraka selama bendera itu masih ditancapkan, dan apabila bendera itu dipindahkan maka pada saat itulah orang-orang kafir digiring ke neraka. Diriwayatkan dalam suatu hadits, maka apabila telah tiba hari kiamat maka dikibarkanlah bendera kebenaran untuk Abu Bakar dan orang-orang yang benar di bawah naungan bendera tersebut, bendera fuqaha untuk Muad bin Jabal dan orang-orang yang ahli fikih di bawah naungan bendera tersebut, bendera zuhud untuk Abi Darin dan orang-orang yang zuhud di bawah naungan bendera tersebut, bendera fakir untuk Abi Darda dan orang-orang fakir di bawah naungan bendera tersebut, bendera dermawan untuk Utsman dan orang-orang yang dermawan di bawah naungan bendera tersebut, bendera syuhada untuk Ali dan orang-orang mati syahid di bawah naungan bendera tersebut, bendera Qurra untuk Ubay bin Ka'ab dan orang-orang yang ahli Qori di bawah naungan bendera tersebut, bendera muadzin untuk Bilal dan orang-orang yang ahli adzan di bawah naungan bendera tersebut,
Bendera orang yang dibunuh dengan aniaya untuk Husain dan orang-orang yang dibunuh dengan aniaya di bawah naungan bendera tersebut maka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yaumal natyukai kula unasin bei imamihim artinya. Pada suatu hari kami panggil setiap orang dengan pemimpin-pemimpin mereka. Sekian dulu untuk cerita kali ini dan masih di panasnya hari kiamat. Semoga cerita ini bermanfaat. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.